Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan pencacahan. Untuk adik yang kedua ya pastinya. Ya, oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini, menganalisis aturan pencacahan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Kemudian kita hari ini hanya akan mempelajari tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kalian pastinya masih mengingat tentang teori himpunan ya. Kalau A, anggota himpunan A, di sini tulisannya seperti ini ya. Kalau yang bawah, kalau anggotanya dicoret, berarti maksudnya A bukan anggota himpunan A. Kemudian kalau himpunan itu tidak punya elemen, maka apa namanya? Maka himpunan itu disebut himpunan kosong. Dinotasikan dengan subset, banyaknya anggotanya berapa? 0. Berikutnya, kemudian di sini ada operasi himpunan apa aja? Ada gabungan, ada irisan, dan ada komplement. Untuk gabungan, maka intinya adalah gabungan itu disimbolkan dengan A union B ya. Berarti maksudnya adalah X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Kalau secara diagram Venn, antara A sama B kan saling beririsan. Maka kalau gabungan, maka di sini arsirannya adalah keseluruhan baik himpunan A semuanya dan himpunan B juga semuanya, gitu ya. Kemudian dari diagram Venn ini diketahui bahwa A adalah subset dari A union B. Maksudnya A adalah himpunan bagian dari gabungan A dan B juga subset atau himpunan bagian dari A union B. Kemudian kalau irisan bagaimana? Kalau irisan antara A dan B kan saling teriris di sini. Ya, maka maksudnya adalah X anggota himpunan A dan X juga anggota himpunan B. Ya, jadi kalau X anggota himpunan A dan juga X anggota himpunan B, maka X di sini ini adalah irisannya. Kemudian irisan di situ maksudnya apa? Maksudnya irisan ini adalah himpunan bagian dari A dan irisan ini adalah juga himpunan bagian dari B. Kemudian kalau komplement bagaimana? Kalau komplement, maka kita tahu bahwa di sini antara himpunan A dan komplementnya itu kalau kita gabungkan jadinya semesta. Maka untuk mencari A komplement atau bisa dilambangkan dengan AA aksen ya, maka bisa kita cari dengan X anggota himpunan semesta dan X bukan anggota himpunan A. Cara mudah mendapatkannya bahwa A komplement itu berarti maksudnya selain himpunan A tetapi masih dalam himpunan semesta. Cara gampangnya seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Kalau ada contoh seperti ini A, B, C dan himpunan S sudah diketahui ya. Kemudian kalau kalian diminta mencari A union B, berarti A gabungan dengan B. Berarti semua anggota himpunan ini digabungkan. Yang anggotanya sama gimana? Ya cukup tulis 1. Maka diurutkan jadi 3, 4, 5, 6, 7, 9. Berarti banyaknya atau N ini di sini banyaknya ya maksudnya ya. Banyaknya A union B berapa? Ada berapa angka? 6. A irisan B, antara A sama B adakah yang sama gitu ya, baik anggota himpunan A maupun anggota himpunan B kan begitu. Ada angka 3 dan angka 6, maka anggotanya banyaknya ada 2. Kalau A sama C, adakah irisan antara A sama C? Tidak ada, maka nilainya adalah himpunan kosong ya. Dan banyaknya berapa? 0. Kemudian B komplement, anggota himpunan B mana? 3, 4, 5, 6, 7. Semestanya ini. Maka yang bukan anggota himpunan B dan masih dalam semesta, maka anggotanya berapa? 1, 2, 8, 9. Banyaknya berapa? 4. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, berikutnya. Di sini kita masuk ke aturan penjumlahan. Untuk dua himpunan A dan B, maka berlaku banyaknya anggota A union B sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi irisan antara A dan B. Nah, kalau himpunannya tidak punya irisan bagaimana? Atau himpunan itu saling lepas maksudnya. Maka ya tidak usah dikurangi irisan. Berarti untuk menghitung N A union B atau banyaknya A union B sama dengan banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B. Cukup seperti itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh seperti ini. Bisa kita ketahui berarti apa aja. Kita misalkan
Untuk pebisnis yang mengikuti asuransi kesehatan, kita misalkan A. Untuk pebisnis yang mengikuti asuransi kendaraan, kita misalkan B. Maka pebisnis yang mengikuti keduanya berarti A irisan B. Berarti NA-nya berapa? 750. NB-nya berapa? 640. NA irisan B-nya berapa? 280. Maka kalau pertanyaannya berapa banyak pebisnis yang mengikuti asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan, berarti menanyakan tentang apa? Kata kuncinya atau. Maka ini menanyakan NA union B. Kalau dan sama tetapi menanyakan apa? Irisan. Nanti ada materi tersendiri membahas ini. Oke, berarti NA union B sama dengan NA ditambah NB dikurangi irisannya kan? Maka NA-nya tadi di sini 750 ditambah 640, NB-nya dikurangi irisannya 280. Hasilnya sama dengan 1110 pebisnis. Kalau kita buat dalam bentuk diagram Venn bagaimana? Yang kita letakkan dulu bukan himpunan A sama himpunan B. Karena himpunan A sama himpunan B punya irisan, maka yang diletakkan dulu irisannya yaitu 280. Maka himpunan A adalah total dari 750 dikurangi irisannya 280, sisanya taruh sini. Kemudian himpunan B gimana? Totalnya 640 dikurangi irisannya 280. Maka sisanya taruh sini. Maka kalau dihitung gabungan semuanya berarti tinggal dijumlahkan. Yang punya A di sini ditambah irisan ditambah yang punya B. Hasil totalnya pasti juga sama 1110 pebisnis. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, next kita lanjutkan ke aturan perkalian. Aturan perkalian. Untuk menentukan banyaknya cara yang mungkin dari suatu kejadian. Jadi nanti ada suatu kejadian, kalian diminta menentukan banyaknya cara yang mungkin. Maka kita bisa gunakan aturan perkalian. Jika kegiatan pertama terdapat K1 cara yang berbeda, kegiatan kedua terdapat K2 cara yang berbeda, dan seterusnya, maka banyaknya cara kegiatan yang dilakukan, misalnya kita simbolkan Fn ya, sama dengan A1 dikali K2 dikalikan K3 dan seterusnya sampai Kn. Tergantung kegiatannya ada berapa, gitu kan ya. Oke, langsung ke contoh saja. Di sini ada contoh seperti ini. Hitunglah banyak cara untuk pergi dari kota S ke kota P melalui kota M. Kita gambarkan seperti ini. Dari kota S mau ke kota P, namun melalui kota M. Jika diketahui dari S ke M punya 4 jalan, kemudian dari M ke P punya 3 jalan, maka banyak cara dia bisa pergi dari kota S ke kota P, ada berapa jalan yang mungkin? Berarti kan, kalau misalnya dari S ke M kita ambil atas, kemudian dari M ke P kita ambil atas, maka satu kemungkinan itu. Kemudian yang kedua, SM itu dari atas. Kemudian M ke P ke tengah ya, berarti kemungkinan kedua. Kemudian ketiga, S ke M dari atas, M ke P dari bawah. Itu baru 3. Nah, padahal di sini, ini kan ada berapa jalan ya? Maka total jalan gimana? Caranya cukup. Dari S ke M ada berapa? 4 dikalikan dari M ke P yaitu 3. 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Bisa kalian buktikan jalannya mana saja? Seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. Ya, oke, next berikutnya. Di sini kalau kalian diminta mencari pasangan celana dan baju, misalnya Hanif bingung mau memasangkan celana dan baju. Untuk Hanif punya 3 celana, taruhlah misalnya A1, A2, A3. Kemudian dia punya 2 baju. Maka caranya kalau kita bentuk dalam diagram pohon, untuk celana yang pertama A1 dipasangkan lagi dengan 2 baju kan, B1, B2. Untuk celana yang kedua A2 juga dipasangkan B1, B2. Untuk A3 juga B1, B2. Maka pasangannya kemungkinannya apa? A1, B1, A1, B2, A2, B1, dan seterusnya. Ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan pasangan celana dan baju. Ini kalau diagram pohon. Kalau secara tabel silang bagaimana? Caranya sama. Di sini misalnya celana A1, A2, A3, dan B1, B2. Maka pasangannya A1, B1, A1, B2, dan seterusnya. Ada berapa? 6 juga. Pasangan berurut bagaimana? Kalau pasangan berurutan ya tinggal kalian tuliskan yang hasilnya ini kan. Ada berapa pasangan berurutannya? 6. Karena didapat dari yang tadi celana ada 3, dikalikan bajunya ada
2. Maka kemungkinannya ada 6 buah pasangan yang mungkin. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, next berikutnya. Ada soal seperti ini. Diketahui ada 2 buku dalam bahasa Jerman, 4 buku dalam bahasa Inggris, dan 3 buku dalam bahasa Indonesia. Tentukan banyaknya kemungkinan mengambil 2 buku dengan urutan bahasa tidak diperhatikan. Dengan syarat, yang A, jika kedua buku dari bahasa yang berbeda. Nah, kalian ingat, ini maunya dari bahasa yang berbeda. Berarti kan ada 3 kemungkinan kan? Apa aja? Kalau kedua buku berasal dari bahasa Jerman dan Inggris. Maka Jermannya ada berapa buku? 2. Inggrisnya ada berapa buku? 4. Berarti 2 kali 4, 8. Kemungkinan kedua kalau Jerman sama Indonesia. Maka buku bahasa Jermannya 2. Buku bahasa Indonesianya berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Kemudian jika dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris berapa? 4. Dikalikan 3. Hasilnya berapa? 12. Maka ketiga kemungkinan tersebut ini kan saling lepas ya, tidak saling berhubungan. Maka total kemungkinannya kita jumlahkan semua. 8 ditambah 6 ditambah 12, totalnya ada 26 kemungkinan. Kemudian jika kedua dari bahasa yang sama, kalau tadi berbeda, kalau sekarang dari bahasa yang sama, misalnya keduanya bahasa Jerman, berarti bahasa Jerman buku yang pertama kan 2, ya masih 2 kan. Nah, karena udah 1 diambil, maka sisanya berarti 1 kan, tinggal 1 buku, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Dari bahasa Inggris semuanya keduanya, buku bahasa Inggrisnya ada berapa? 4. 4 diambil 1 berarti kan tinggal 3. Berarti kemungkinan keduanya kan berarti 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kalau dari bahasa Indonesia, total bahasa Indonesia ada berapa buku? 3. Udah diambil 1 berarti tinggal kemungkinan keduanya berarti kan 2 buku. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Total kemungkinannya berapa? Sama, karena saling lepas, maka ini dijumlahkan semua, hasilnya 2 tambah 12 tambah 6 sama dengan 20 kemungkinan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Berikutnya, contoh yang sering dikeluarkan dalam bentuk soal ujian ya. Disediakan 6 angka, 1, 3, 4, 5, 7, 8. Ada 6 angka. Kemudian tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibuat dari angka-angka tersebut jika terdiri dari 3 angka dan dapat mempunyai angka yang sama. Nah, karena di sini maunya terdiri dari 3 angka, maka kalian buat 3 kotak yang berbeda. Kalau 3 angka, berarti susunannya dimulai dari depan kan ratusan, tengah itu puluhan, belakang itu satuan. Maka kalau 3 angka ini maunya angkanya sama, berarti yang mungkin untuk menduduki ratusan, itu berarti dari 6 angka ini berapa kemungkinan? Kan semuanya bisa ya, angka 1 bisa di depan, angka 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, 7 bisa, 8 bisa. Berarti 6 kemungkinan untuk menduduki ratusan, berarti 6 ratusan. Kemudian untuk menduduki puluhan berarti punya berapa kemungkinan? Semuanya punya mungkin kan? Bu, di sini angkanya kan boleh sama ya? Iya, karena angkanya boleh sama, misalnya 1 sudah di sini, boleh 1 di sini lagi, nggak apa-apa. Berarti 6 kemungkinan lagi. Kemudian untuk satuan berarti berapa kemungkinan? 6 lagi, karena boleh sama sih. Ya, maka total kemungkinannya adalah 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 kemungkinan. Jadi kalau hanya syaratnya, misalnya 3 angka, angkanya sama, nggak ada syarat lain ya, maka pengisiannya langsung dari depan. Nah, kalau yang B ini berbeda, terdiri 3 angka sama, tidak boleh ada angka yang sama, kemudian bilangan tersebut genap. Nah, di sini ada 3 kotak sama karena mintanya 3 angka, kemudian ratusan, puluhan, satuan tetap ya. Tapi pengisiannya tidak dari depan, tidak dari ratusan. Kenapa? Karena di sini ada bilangan tersebut genap. Dalam sebuah bilangan, untuk mengetahui angka genap dan ganjil, itu kan berarti dari angka satuannya kan? Ya, maka angka satuan yang genap itu berapa kemungkinannya di sini? Angka 4 sama 8. Berarti kemungkinannya 2
angka untuk satuan. Kemudian ke depan ratusan. Ratusan itu kan tadi sudah menempati satuan 1, maka sisa ratusannya tinggal 5 angka karena 6 dikurangi 1. Kemudian karena sudah menempati ratusan dan satuan, berarti tinggal berapa kemungkinannya? 4. 5 kali 4 kali 2 sama dengan 40 kemungkinan. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.